ulama di yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta staf dan jajaran pemerintah desa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Binamas Desa Jati Pak Anggi yang telah hadir bersama kita untuk setidaknya memberikan dukungan moral dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa Jati. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala dalam menjalankan tugas pemerintahan desa Jati. Sholawat beserta salam tidak lupa juga bila kita sama-sama dilimpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya, dan tidak lupa juga berterima kasih atas jasa-jasanya dan jasa-jasanya ya Allah dan umat yang berkerabat. Hadirin sekalian, Bapak Ketua BPD, Ibu Kepala Desa, perlu kami selaku pemerintah Desa Jati sedikit melaporkan terkait dengan rencana kegiatan tentang pembangunan kantor desanya. Berawal daripada keterbatasan fasilitas yang ada di pemerintahan Desa Jati dan berkat dorongan Pemdes dan pemerintah kabupaten, kecamatan, bahwasanya dalam memenuhi standar pelayanan minimum di desa-desa dalam hal ini pemerintah desa, bukan hanya pemerintah Desa Jati, tetapi seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Tangerang didorong untuk dapat melaksanakan pembangunan desa untuk pelayanan standar minimum tadi. Jadi kami didorong, ada beberapa item keuangan yang mungkin yang tidak ada dalam kantor desa kita yang lama. Salah satunya adalah ruang terbuka hijau, terus ruang arsip, ruangan BPD, ruangan lembaga, dan ruang para kaum dan kasih. Jadi dengan dasar itulah kami selaku pemerintahan desa ingin merubah ke arah yang lebih baik supaya standar pelayanan minimum tadi dapat kita laksanakan di Desa Jati. Jadi berdasarkan inisiasi itu kami terus berkoordinasi dengan pihak kabupaten, pihak kecamatan untuk bagaimana kantor desa ini supaya memenuhi standar layak. Nah, dalam perjalanannya kami pemerintah Desa Jati tadinya ingin bukan pindah, tetapi ingin memiliki gedung baru di samping gedung yang lama tadi, agar bisa kita gunakan untuk kebutuhan pemerintah desa juga. Tetapi dengan berbagai pemikiran masyarakatnya itu tidak bisa terrealisasi. Dengan berbagai penolakan-penolakan, akhirnya bukan pindah, akhirnya memiliki gedung yang baru tidak serta-merta dapat dilaksanakan oleh kami sebagai pemerintah desa. Kendala karena pemerintah desa merupakan ruangnya musyawarah, jadi kita melaksanakan musyawarah. Jadi ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pemindahan atau membuat gedung baru di lokasi yang berbeda dengan berbagai alasan. Nah, dengan perjalanan itu kami menginisiasi dengan
eh, ingin membangun dengan tanah yang apa adanya tadinya, dengan modifikasi bangunan gitu ya. Dengan kita akan membuat tadinya ada basement di bawah dengan lokasi tanah yang belum ada komunikasi yang di belakang. Itu beberapa kali gambar itu desain set plan-nya kita sudah rencanakan berubah. Dengan perubahan-perubahan itu akhirnya ada keterlambatan dalam pelaksanaan. Ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan yang yang harus kita laksanakan juga dalam rangka pembinaan masyarakat kita. Salah satunya MTQ dan STQ dan kegiatan lainnya yang untuk pemilu dan pemilu. Sementara kantor desa butuh ini juga butuh dalam melaksanakan pembinaan di masyarakat desa Jayanti. Akhirnya kita melaksanakan perubahan di tahun 2023. Nah, untuk kantor desa tetap dilaksanakan, tetapi anggarannya kita kurangin hanya untuk biaya pembongkaran dan perapian. Selanjutnya, sambil menunggu desain site plan, kita juga dihadapkan dengan pemilu, yang artinya semua stakeholder yang ada sibuk dalam situasi pemilu. Ada yang menjadi KPPS, ada yang menjadi PPS, terus ada yang menjadi tim sukses dan sebagainya. Nah, itu menjadi kendala bagi kami juga untuk berkonsentrasi dalam melakukan perencanaan set plan. Jadi orang yang diberikan kepercayaan oleh kami mungkin juga banyak kesibukan, jadi ada persiapan pengamanan pemilu. Jadi akhirnya gambar itu sampai dengan bulan Februari belum sepenuhnya rampung. Akhirnya pada awal 2024, selain daripada anggaran yang ada masuk ke rekening desa itu ada keterlambatan terkait dengan laporan perencanaan dan laporan penyusunan APBDes yang tadi saya sebutkan terkait dengan RAB-nya kantor desa itu agak terlambat. Jadi akhirnya kita pun dalam melaksanakan APBDes itu, agar penyusunan APBDes akhirnya mengalami kendala. Bahkan siltap pun kita agak terlambat dengan sedikit kekurangan dokumen yang akan disampaikan untuk keperluan perencanaan APBDes. Akhirnya anggaran pun agak terlambat sampai dengan masuk bulan Maret, dan kita juga dihadapkan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan. Betul, memang perlu tidak menjadikan kendala, tetapi pada kenyataannya dengan dihadapkan dengan situasi-situasi yang di luar kendali kita, bahkan keuangan pun baru bulan Maret akhir baru bisa pertengahan Maret baru bisa diserap itu pun hanya untuk siltap, hanya insentif untuk para belanja perut lah, untuk kegiatan pembangunan belum bisa diserap. Nah, dengan perjalanan itu kami selaku pemerintahan desa tidak lepas dari tanggung jawab itu, supaya keinginan kami yang berdasarkan pemikiran awal tadi terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kita, rencana jangka panjang kita, supaya Jayanti ini lebih maju dan lebih dapat melayani masyarakat secara utuh. Dan perangkat-perangkat di desa memiliki dokumen-dokumen penting yang dapat diarsipkan menjadi sejarah desa. Nah, itu sampai saat ini dari pemerintahan awal pemerintahan desa Jayanti, saya tidak menemukan dokumen-dokumen yang dapat disimpan dan dapat
dikeluarkan untuk anak cucu kita ke depan atau zaman pemerintahan saya, zaman pemerintahan kami. Jadi dengan dasar-dasar pemikiran itu pembangunan kantor desa ini harus mau tidak mau harus sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah di atas. Demikian mungkin sedikit paparan, mudah-mudahan ini menjadikan jawaban kepada tokoh masyarakat agar dalam hal ketika perbedaan persepsi yang kurang nyambung ini dapat dijelaskan dan mungkin sedikit dapat memahami keadaan kondisi kita di pemerintah di sini. Mungkin sedikit tadi paparan saya, paparan kami. Selanjutnya mungkin kita sedikit ngobrol sama-sama supaya ada solusi-solusi yang membuat perubahan yang lebih baik. Oke, relax aja. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pembina desa Ayamti dan Bapak Haji Muhyiddin, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita di sore hari ini. Dan yang saya hormati Sekretaris Desa Jayanti Pak Jajaran, dan yang saya hormati Ketua DPD Desa Jayanti beserta jajaran, dan yang saya hormati Bina Mas Desa Jayanti Bapak Andi yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati konsultan kita yang alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita, Kang Cahya. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Cahya ini akan memberikan gambaran-gambaran nanti di mana penyampaian-penyampaian buat masyarakat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara musyawarah di mana nantinya jawaban-jawaban dari masyarakat itu akan kita jawab. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah ini bisa menyelesaikan permasalahan yang kemarin sudah disampaikan sama masyarakat. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di dalam Amin. Pak Ketua mohon izin pada staf untuk BPD mohon izin saya menyampaikan bahwa yang awalnya kantor desa itu yang tadi awal kita mau pindahkan ke depan sudah ada musyawarah, dan musyawarah itu juga ada di YouTube saya, sudah hilang. Kegiatan-kegiatan desa yang tahun 2023 itu semua kegiatan saya pasti ada di YouTube saya, dan musyawarah yang mau ada pembangunan pindah gedung, yang musyawarah kedua itu kita musyawarahkan lagi karena ada penolakan di situ, kita musyawarahkan lagi, dan di situ Pak Haji sudah jelas mengatakan kalau seandainya desa ini tidak dipindahkan berarti desa ini akan dirubah total. Kami sudah sampaikan kepada masyarakat kalau desa ini akan kita rubah total. Itu pun ada di YouTube saya. Unsur mana lagi yang belum kami sosialisasikan kepada masyarakat? Setiap saya mengundang kepada ibu-ibu selalu saya sampaikan bahwa ibu-ibu mohon maaf, kegiatan kantor desa saat ini pelayanannya sedang sedang diperbaiki, ataupun yang mau murah-murah ada kendala. Itu saya sudah sampaikan, pindah ke sini, pindah ke sini. Itu setiap saya mengundang datang pasti saya sosialisasikan seperti itu.
tidak ada saya harus gimana-gimana. Kedua, tentang permasalahan lambat untuk pembongkaran kantor desa ini. Awal saya tunjuk Sueng itu dari kantor kecamatan. Pak Sueng ini awalnya ini menyetujui untuk konsultan kantor desa. Dia menjadikan apa sih, wah lah ya, intinya desain yang bagus seperti apa yang keinginan Bu Lurah ini, dan nyatanya dengan tanah seperti itu ya nyerah dengan alibi ya Bu Lurah ini tanah ini mau gimana juga tidak bisa kita buat yang keinginan Bu Lurah seperti apa. Akhirnya kita buat 3 lantai. Itu pun sudah saya sampaikan di penetapan kemarin kita rapat. Nah itu 3 lantai, dan 3 lantai itu memerlukan besi cakar ayam itu lebih besar. Nah lambat laun dirubah lagi seperti itu karena kendala pekerjaan Sueng, kita menunggu plan dari Sueng itu tidak keluar. Akhirnya kita sambil menunggu dia membuat master plan itu, sambil kita komunikasi dengan Pak RW Kapi. Gimana caranya Pak RW tanah ini bisa digunakan buat masyarakat juga, gimana caranya masyarakat bisa punya kantor yang layak intinya. Akhirnya dilobi sama Pak Haji, Pak RW dilobi sama Pak Haji, akhirnya Pak RW mengiyakan. Bahkan Berikan dari mana? Ini kopi. Ini pesan kopi. Jadi kendala-kendala itulah yang membuat kami telat gitu. Karena saya konsul dengan Pak Camat, akhirnya kata Pak Camat, udah Bu Lurah jangan pakai Sueng lah katanya. Ini yang Bu Lurah saya konsultan lagi yang lain. Karena Sueng itu ya saya minta ini nggak langsung diburu-buru dikerjakan. Akhirnya dengan terpaksa saya konsul dengan Pak Camat, akhirnya saya mencari konsultan. Dan kebetulan konsultan ini masih kanan dari Pak Haji, dia juga dari Bogor ya, Kang Cahya. Kemarin itu baru 2 hari kami konsultasi, beliau bisa menggambarkan apa yang saya inginkan. Intinya seperti itu ya. Intinya siapapun nanti kepala desanya yang saya inginkan itu desain itu sampai akhir step by step itu sudah ada anggarannya, jadi tidak bisa akan dirubah, sudah terkunci yang akan berapa tahun siapapun nanti kepala desanya nanti desain itu tuh anggaran itu sudah terkunci gitu. Siapapun kepala desanya anggaran itu harus dianggarkan seperti itu. Tuh. Jadi alhamdulillah saya dapat jawaban seperti itu, bisa ketemu sama Kang Cahya. Nanti Kang Cahya akan menjelaskan mungkin yang saya inginkan, mudah-mudahan ya Kang Cahya ya, yang saya harapkan, yang saya inginkan desain kantor desa itu bisa seperti itu ya. Jadi enggak hanya gambar doang, bisa nyari bolong, enggak. Ini beneran nanti kita akan buat seperti itu. Dan yang itu jawaban dari yang misalnya yang saya langsung ke penampungan ketenaga kerjaan yang saat ini lagi rame-ramenya di masyarakat di Desa Jayanti. Untuk ketenaga kerjaan Desa Jayanti saat ini ada dua perusahaan yang akan segera berjalan di Desa Jayanti. Dan terutama di perusahaan yang Bekasi Yasmin itu sudah berjalan selama 1 bulan ini. Nah, di sana kemarin saya juga dengan Pak Anggi, kebetulan didampingi dengan beliau, Pak Anggi, saya mendatangi untuk perusahaan itu ya Pak Anggi ya. Tolong prioritaskan Desa Jayanti, anak putra daerah Desa Jayanti, terutama yang ada di lingkungan sini. Saya bilang tolong komunikasi dengan saya di mana map itu pakai tanda tangan saya itu biar
Ini loh putra desa Jayanti yang harus diprioritaskan. Keinginan saya seperti itu. Dan saya ingin jangan sampai istilahnya itu hanya di Muhara saja yang dipanggil-panggil, tapi di desa Jayanti ini ada 30 RT yang tidak boleh istilahnya itu dikasihkan. Harus ada yang diambil satu persatu. Misalnya di RT 1 harus ada yang masuk, di RT 2 perwakilan harus ada yang masuk. Dan seperti itu ya Pak ya, saya sampaikan seperti itu biar jangan ada kecemburuan sosial. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya lambat laun banyaklah masyarakat yang ke rumah saya, bahkan sampai malam meminta tanda tangan saya. Sampai santri pun, itu sama santri geng ngelamar gawe pokoknya malah minta tanda tangan saya. Karena ada gitu perusahaan di desa. Saya sampaikan di desa Jayanti ini gaji pun tidak sesuai, hanya gaji 2.500.000 itu satu bulannya saya bilang. Dan terus perwakilan dari setiap RT sudah saya masukkan, dari RT Garahium, Rengkot, udah saya masukkan perwakilan-perwakilannya. Dan kebetulan perusahaan itu hanya membutuhkan pada saat itu belum banyak ya Tanggian. Kita bertahap Bu, katanya gitu. Sehari paling 3 ataupun 2. Oke, saya bilang gitu kan. Kalau caranya seperti kayak gitu, karena kita juga melihat pembelian ya Tanggian. Pembelian belum maksimal katanya gitu. Makanya apa sih ketenaga kerjaan pun belum tahu nih kami target itu berapa. Jadi akhirnya saya punya inisiatif yang masyarakat yang meminta tanda tangan ke saya itu saya ambilin KTP-nya satu-satu. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah pengangguran di desa Jayanti ini ada berapa. Jadi saat ini yang sudah saya data, pengangguran yang ada yang masuk ke saya ini 167. Dan di sini pun sudah ada nama orang-orang yang sudah masuk, yang belum karena keterkaitan masalah usia juga, karena dia yang memakai itu 35 gitu. Jadi saya tampung seperti ini karena kenapa? Karena buat nanti bila mana perusahaan yang di belakangnya itu ada sudah menerima, saya punya data loh. Ini loh desa Jayanti yang membutuhkan pekerjaan di desa Jayanti, saya sudah punya datanya. Maksud saya seperti itu gitu. Tidak ada yang istilahnya itu saya pilih kasih diistimewakan, tidak ada. Kalau seandainya saya diistimewakan, orang-orang doyong kami baru masuk ke daerahnya. Saat ini ada orang-orang doyong yang masuk ke hanya 1-2 orang-orang doyong, karena saya ingin menginginkan semua itu terbagi. Jadi ini orang yang pengangguran yang ada di desa Jayanti ini ada sekian. Bila mana nanti perusahaan pemotongan ayam itu terbuka, nah ini saya sudah punya datanya, gitu. Jadi tinggal saya nantinya silakan dicek. Bila mana yang ini-ininya, nggak saya calling kan, ini RT mana, nggak saya sampaikan ke RT-nya masing-masing. Itu maksud saya. Begitu Pak Ketua, mohon izin. Jadi niat saya itu seperti itu, tidak ada yang diistimewakan orang baru doyong kabeh mau masuk, tidak ada. Boleh cek lah. Adapun yang mendengar katanya itu orang luar itu ada yang masuk. Kalau orang luar itu ada yang masuk, silakan tanya. Kalian ini masuk dari mana? Bawaan siapa? Bawaan saya bukan. Kita tanya seperti itu. Gitu. Maksud saya kalau seandainya kamu ini masuk orang luar, misalnya dari Rangkas, masuk di Rangkas, masuk di Rangkas saya masuk ke. Maksud saya itu pengen seperti itu tuh. Desa Jaya itu silahkan. Tergokil tuh orang-orang yang istilah orang luar itu masuk ke daerah kita. Karena apa? Karena banyak yang kemarin aja Assalamualaikum, balik video ya, balik video Assalamualaikum Bu Lurah, Waalaikumsalam Bu, minta tanda tangan. Oh, buat apa Neng? Mau gawe Bu, gawe di mana? Di belakang. Oh, emang dari desa mana Neng? Keramat Bu. Dapat. Mudah-mudahan keramat gitu loh. Asup ke desa kita minta tanda tangan saya. Oh, jadi gini, saya sampaikan. Oh, jadi gini, Neng. Di sana kan ada lurah. Lurah itu saya juga nggak mau melangkahi lurah di sana. Minta surat rekomendasi dari sana, saya bilang gitu. Dan setelah nanti ada surat rekomendasi dari sana, silakan datang langsung ke perusahaan, nggak usah ke saya lagi.
Gitu. Kata siapa? Harus ke saya. Saya bilang, enggak, katanya ada yang ngomong-ngomong harus ke kelurahan. Ini kan yang saya tanda tangan ini khusus ke Desa Jayanti, bukan desa-desa yang lain. Bahkan ada yang dari Pasir Muncang, yang dari Gintung, Nanggung, terus Pangkat, banyak yang ke desa saya. Tapi saya tolak, saya balikan lagi. Di sana itu ada kepala desa. Minta rekom dari kepala desanya masing-masing, saya bilang gitu. Karena apa? Karena saya juga di kepala desa punya persatuan kepala desa, yang itu ADESI. Saya sudah sampaikan kepada ketua, kita ini Kecamatan Jayanti ini untuk pabrik ini tidak mencukupi. Tapi gimana caranya biar yang tidak ada perusahaannya di desanya itu bisa menampung pekerjaan? Gimana caranya? Ayo kita pecahkan ini. Saya pengen seperti itu, gitu loh. Saya dulu pernah meminta tanda tangan Sumur Bandung. Pada saat itu juga orang Garahio meminta tolong kepada saya, Lurah, saya sudah punya rekanan di sana, teman kerja, dia tinggal cuma hanya minta tanda tangan Pak Lurah Nabai. Oke, saya telepon Pak Lurah. Pak Lurah, saya minta tolong dong, minta tanda tangan nih. Warga saya sudah ada di pabriknya, mah bagian dia sudah pas, cuma minta tanda tangan Pak Lurah aja. Wih Bu, di Sumur Bandung, oke nih, masyarakat yang mau Candara. Nah ini kesempatan nih, kesempatan di desa kita sendiri ada perusahaan. Ayo kita bagi, ayo kita lindungi perusahaan ini. Gimana caranya biar masyarakat kita itu bekerja semua, gitu loh. Maksud saya, adapun orang lain ataupun orang luar yang masuk ke perusahaan kita yang di wilayah kita, silakan tanyakan dari mana. Bila mana kalau orang dalamnya itu ada yang mau masuk pakai duit, tinggal ngomong, itu kesempatan. Ini mah si RW ngomong Lurah izin mau silakan Pak RW koordinasi ke sana. Bila perlu bawa RT kali terpogen. WA saya ke perusahaan kan belum. Sama aja maksud saya itu kalau seandainya ada temuan seperti itu silakan. Saya bilang kalau saya itu sudah memperjuangkan ya Pak Lia untuk masyarakat kita. Saya sudah memperjuangkan untuk masyarakat kita. Adapun orang lain yang masuk itu maksud saya hayo loh barang-barang kita lindungi. Kenapa dia bisa masuk ke kita? Apa dia harus pakai uang? Harus apa? Ada bahkan dari mana sih? Dari Rangkas kalau nggak salah ya. Dari Rangkas bawa amplop ke saya, pernah murah. Enggak, ini mah untuk Desa Jayanti aja dulu. Saya bilang gitu. Enggak saya. Masih ada nggak orang Rangkas? Enggak saya laden. Enggak di ini. Jadi itulah intinya. Intinya tidak ada saya pilih kasih kepada masyarakat saya yang kayak gimana. Semua itu masyarakat saya intinya. Yang saya istilahnya itu prioritaskan biar tidak ada kecemburuan, perwakilan bertahap gitu nanti. Nah, toh kan misalnya orang lain ada yang protes sama saya. Kan ini kan orang lain sudah ada yang masuk gitu kan. Seperti itu gitu. Saya bergantian. Termasuk bapaknya Monik. Termasuk bapaknya nanti sabar giliran. Saya bilang gitu. Jadi tidak ada aplikasi ataupun hak kudu ngomong sama kubur lurah, tidak ada. Itu keputusan itu perusahaan adalah perusahaan. Kalau saya ini hanya pelayanan buat masyarakat, saya melayani masyarakat yang membutuhkan tanda tangan saya. Yuk utamakan loh ini Desa Jayanti, warga-warga Desa Jayanti, tolong fasilitasi gitu. Dan adapun memanggil itu, menerima dan tidaknya itu itulah pihak-pihak perusahaan. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita kompak. Alangkah baiknya kalau seandainya kita kompak, kalau ada orang luar itu masuk kita itu yang saya butuhkan power seperti itu. Saya sudah ke depan ya Panggi ya. Bahkan saya sama Pak Anggi saya minta bantuan Polres segala ya Panggi ya pada saat itu ya untuk membackup saya yang bisa masuk ke memfasilitasi lah intinya itu, memperjuangkan Desa Jayanti, anak-anak putra daerah Desa Jayanti. Karena selama ini kenapa? Selama ini yang masuk ini yang 15 orang ini orang luar. Saya pertanyakan seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Pak Ketua tolong sampaikan juga kepada Kak Gilang kalau istilahnya itu kita punya data-data, ya silahkan Pak
ketua pegang buat nanti membahas untuk ya, ya, karena itu data-data soalnya yang minta tanda tangan sama saya selalu saya ambil KTP-nya buat data saya. Gitu. Jadi kalaupun orang ini tidak masuk ke perusahaan telur ini, kita kan mudah-mudahan nih di ayam ini sudah terbuka, kita punya data ini. Kemarin juga usul yang kita tangan bulan masuk di situ, kita masukkan ke LC Ya, itu masuk kita masukkan lagi Pak Ketua. Jadi bukan hanya di desa Jaya. Jadi dilempar. Iya, dilempar ke Welbri. Di desa kita aja. Kemarin juga sempat saya sampaikan juga kepada RT RW yang bisa jarum 1, jarum 2, yang bisa saya lempar ke modern, ada gitu. Ada, ayo saya lempar, itu pun tanpa biaya. Nges ayat juga sudah deket baik sih Alman. Nges sudah deket baik, ke modern pakai ongkos. Waktu belum ada di modern, saya punya rekanan di Curug. Di Curug juga saya diminta Pak Ketua, saya bawa masyarakat saya di Curug. Alabur kabeh, alasannya kejauhan, ayam di modern. Nah setelah ini di modern ada, saya minta. Iya, ayam doang tuh. Saya minta kepada RT, ayo Pak RT, ada enggak masyarakat kita yang bekas di global tuh kan pada bisa ngejahit, saya bilang, ayo ada nih di modern yang perusahaan sepatu yang membutuhkan, kata saya. Nggak ada sih. Yang ramenya mesti di belakang. Di sana udah lebih lumayan lah untuk gaji gitu kan, UMR-nya lumayan. Tapi ya itu lagi-lagi masyarakat yang deket udah tuh. Sudah saya cari apa sih solusi-solusinya untuk masyarakat ini kerja bukan di situ saja. Di Welbri pun kemarin saya masukkan, datang lurah hampuran ketua di Welbri abok sih sampai utah-utahan lulus. Jangan salahkan saya, karena saya sudah membantu ya untuk bekerja. Adapun dia tidak kuat, salahkan saya. Jadi untuk anggaran tahun 2023 sampai 2024, apakah bisa dipindahkan? Ya, Pak Ketua juga bisa menjawabnya kan? Jadi jawab hari waktu itu juga dijawab. Melalui ya terus bukan melalui argumentasi yang kita ketahui 2023 bisa digunakan di 2024 itu nanti masuknya silpa. Nanti silpa akan masuk ke anggaran 2024. Mungkin yang mereka pahami alasannya gini, yang mereka pahami nih yang saya amati. Tetap anggaran 2023 dipakai dulu mungkin terus digunakan 2024 dalam sistem keuangan diskusi keuangan lain itu bisa begitu. Sudah kita jelaskan. Lanjut mau lanjut apa yang lain? Ya, dan mungkin dari saya ya. Ya, kita sepakat habis itu. Jawab semua kan Pak itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam mati semuanya hadir. Soal ini saya sampaikan, maaf tidak saya sebutkan satu-satu karena tepat waktu. Nanti sudah dibahas oleh Pak Sekdes dan juga cuma saya menambahi terkait masalah tanah. Jadi tanah aja sebenarnya. Iya. Jadi tanah ini Pak RWKP awalnya sudah dijual. Karena saya memohon sampai saya gos begini, RWKP tanah itu sudah pernah duduk oleh anggaran desa. Kalau emang mau dilakukan oleh bangun sendiri, membangun ruko, tapi harus kembalikan uang. Kan saya gitu nawarnya, kembalikan uang, karena ada anggaran desa yang digunakan pengurusan di situ, bahkan Bekasi. Kalau nggak saya rislah lah, saya ditukar kalau bikin ruko, akhirnya 1 bulan tetap aja dibeli aja. Dibelinya ini minta anggaran 1 juta per meter. Kalau dihitung surat dia ada 200 lebih. Tapi dihitung 180 meter, artinya berarti 180 juta. Diukur real. Ya, kalau dihitung berarti 180 juta. Sudah, tinggalnya banyak. Nah, maksud saya, boleh lakukan penawaran, apa melalui mekanisme undangan, sama PPD.
menyikapi ini. Untuk harga, jangan ntar dianggapnya pemerintah desa ini semaunya, walaupun digunakan dana talangan dulu, tapi lagi-lagi suatu saat dana desa itu bisa mempergunakan untuk pembelian lahan, kan kita bisa dibeli dan bisa dibalik nama langsung untuk masa desa. Tapi tetap kita lakukan dana talangan dulu karena kemarin tapi pun ada kebutuhan. Makanya izin dulu ini dibangun, seketika dibangun, nomor protes keluarganya. Saya nggak mau ada bisikan-bisikan begitu lagi. Ya, siap. Oke. Makanya saya panggil konsultan. Coba baca nih gambar. Wih, Pak Haji, ini RAP banyak volume yang tidak sesuai, tidak mengikuti kontur pembangunan. Makanya saya panggil, kalau cek, kalau bisa dilakukan, saya kerjakan. Kontak sama pecamat akan saya lakukan. Saya bawa konsultan, mau lakukan tadi. Yang penting sesuai spek. Adapun kekurangan tolong tambahin, baru kita jalan. Sebenarnya Bang, minggu besok nih ini ngecamat, cuma saya maksa karena saya nggak mau. Tadi itu yang disampaikan oleh Pak Sekda. Bahkan saya sering ngomong ke Bu Lurah, Pak Sueng itu bisa nggak sih jadi konsultan? Diminta gambar aja sulit. Itu sering saya lakukan. Karena saya nggak mau. Karena lagi-lagi kemarin ada politik, saya mencalonkan dapatnya uang dipakai buat jalur politik, takutnya seperti itu isunya. Tapi saya yakin masyarakat tidak situ lah. Tapi yang jelas saya dengan pemerintah desa termasuk PPD pasti akan melakukan terbaik buat dalam pemerintahan. Ada isu bahwa PPD tidur, kalau PPD tidur nggak bisa dilakukan, anggaran tidak ada yang pulang. Kan di situ aja, RT RW semua bantuan itu orang pulang. Itu yang jelas tidak itu, pasti punya sistem dalam kerjanya. Apakah komunikasi dengan HP atau dia memerintahkan orang, itu semua punya sistem dalam kerja. Bukan harus diperlihatkan di masyarakat. Tapi yang jelas, sekian tahun pemerintah di kepala desa dengan PPD itu selalu koordinasi, bangunan apapun, anggaran itu hasil musyawarah, bukan hasil keputusan berdua kepala desa dengan PPD. Tapi saya sampaikan kedua, jadi tolonglah. Tapi kalau hanya merevisi itu demi kepentingan masyarakat, saya setuju. Kita terima. Saya ngebangun aja nih ada masyarakat yang ada goreng-goreng, saya sedih. Ibarat bangunan miring, nggak ditegur sama masyarakat. Tapi nggak peduli masyarakat. Terus ketika kritikan itu untuk mempercepat pembangunan, itu saya akui kok. Tapi jangan menunjukkan menyalahkan salah satu orang, bukan orangnya jangan. Tapi tegurlah pemerintahan. Itu saya sangat setuju. Nah, terus terkait kepemudaan, kita punya bukti-bukti yang termasuk bilang sering diundang, nggak pernah datang. Kita lagi-lagi bahasanya juga dilibatkan. Ini jadi biar tahu, jadi jangan sampai konflik kompor salah satu orang membakar besar. Makanya sering kalau ada undangan, tidak perlu terima siapa yang terima. Jangan masalah saya nggak pernah dilibatkan, bahwa nggak pernah diundang. Ini saya mau jangan sampai gara-gara salah satu orang segala pembangunan terhambat. Yang jelas kita niat dengan kepala desa pengen layak lah, siapapun ke depan kepala desanya artinya punya tempat atau pelayanan yang layak. Jadi lebih saya walaupun di mana tadi Kang Alek juga menanya saya, apabila ibu kepala desa sudah menjabat kantor desa belum selesai, gimana itu Pak? Tanggung jawab. Iya. Karena sudah ada konsultan, itu harus diurusin. Udah, kekhawatiran gitu Pak Ketua. Kekhawatirannya kita cuma berpikirin ya lanjut. Jelas kita sampaikan ke masyarakat kita dengan kerja yang positif, ada omongan-omongan yang begini yang jelas sampai di mana pertanyaan masyarakat kita jawab dengan yang sebenarnya bukan yang terkait masalah anggaran perlu disampaikan apapun ibaratnya yang digunakan berapanya tinggal ada mekanisme dan bangunan ini pun belum keluar anggaran 1.000 perak
Yang jelas gambarnya sudah fit, anggaran segitu saya kerjakan. Bukan harus menunggu dana dulu turun baru saya lakukan. Bukan begitu. Dan aku lah yang itu. Yang pengen itu dari tahun kemarin saya tuh gambarnya pengen fit dulu tuh, supaya kita membangun ini jangan disalahkan. Oh begini, ini kepentingan Bulura, pengenan Bulura, dapat Bulura. Kalau gambar itu saya menentukan, mungkin dari tahun kemarin juga saya lakukan. Ini itu tinggal ada yang disebut tonggolikong, ada mungkin PPD dikasih duit dari Bandung. Kan yang jelas PPD itu dikasih sama pemerintah, kalau dari saya. Kan itu ada aja pasti. Karena dianggapnya tidak ada konflik. Kan gitu. Itu hal yang jelas. Tetap kita hubungan baik baik dengan masyarakat atau yang protes atau PPD, jangan sampai gara-gara kritikan itu akhirnya kita ambil sikap masing-masing kan, sesuai dengan kerjaan kita. Ayo, perlu ibu lurah ditegur sama PPD, perlu. Kalau ada yang salah, PPD pun, ibu lurah pun bisa menyampaikan ke PPD, karena harus dengan perjalanan antara desa lancar, silakan. Walaupun saya tadi ada isu-isu begini-begini, laporkan bareng-bareng. Intinya tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa kalau tanpa bersama. Dan saya pun selalu menawarkan baik pembangunan proyek selalu ke masyarakat dulu. Dulu yang ditugaskan sama PPD sendiri di lapangan, sampaikan ke masyarakat siapa yang mau kerja. Terus setiap titik itu putra daerah situ dulu tawarkan dulu, mau nggak, siap nggak. Tapi jangan ada, jadi biar bisa jawab lah. Ya, jelas saya dengan PPD dan semuanya pasti positif. Apapun kesalahan saling mengerti, yang penting jangan pikir. Mungkin sementara itu saja. Kurang lebih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan inspirasi atau dorongan-dorongan untuk lebih semangat lagi, bagaimana tadi dijelaskan bahwa ketika memang ada yang mengkritik, entah itu sifatnya individu maupun secara kelembagaan, kita tanggapi dan terima saja. Alhamdulillah kami BPD dari dulu selalu berharap ada istilahnya warga masyarakat yang kooperatif terkait kritikan-kritikan semacam ini, tapi jangan asal ngomong di belakang saja. Itu kami sifatnya terbuka kayak kemarin, maka kami selalu memberikan ruang waktu, maka mau silakan. Yang kemarin yang terpenting adalah pertanyaan-pertanyaan yang rasional, yang bisa dipahami dan bisa dimengerti dan sesuai dengan apa yang menjadi tahapan-tahapan keuangan. Nah, sedikit saya menanggapi soal ketenagakerjaan ya. Memang bukan berarti BPD tidak peduli. Justru saya berasumsi begini, mereka mengadukan aspirasinya ke kami. Saya berasumsi seperti ini, walaupun desa menangani, walaupun desa menanggapi soal ketenagakerjaan, justru karena saya mendengar bahwa ada rekrutmen ketenagakerjaan itu sekian persen dari luar, sekian persen mungkin di dalam. Nah, mungkin tujuannya desa kenapa harus melibatkan atau istilahnya ikut campur tentang rekrutmen ketenagakerjaan, intinya untuk menyaring, menyerap mana orang luar dan mana orang dalam. Saya asumsinya begitu justru kalau tidak disaring, tidak diserap oleh desa atau oleh kepala desa, maka akan rabul, ngerial gitu, semau-maunya gitu kan. Asumsi saya seperti itu, walaupun secara keseluruhan lembaga BPD memang tidak terlibat secara langsung. Justru saya asumsinya begitu. Adapun anggapan-anggapan mereka yang tadi Ibu katakan itu ada yang dari luar, nah harus tabayun dulu dong, jangan suudon dulu gitu. Emang ini bukan Ibu Lurah bukan? Itu kan? Nah, dulu mah jangan ini di belakang, belakang.
ada tentu kita juga, tapi saya nggak tanggapi, mungkin persepsinya lain, mereka punya persepsi lain. Nah, terkait dengan istilahnya apa namanya, sangkaan, dugaan, homoling dan sebagainya, saya pribadi yang selalu diistimewakan oleh pemerintah desa telah Cirebon dalam hal ini, justru itu dugaan yang sentimental, bukan yang sebenarnya gitu kan. Nah, kalau mau mengkritisi silakan. Lembaga sejauh mana menjadi mitra pemerintah desa kerjasamanya? Sebagaimana tadi dikatakan, tidak akan berjalan satu anggaran pemerintah desa dalam 1 tahun ini kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak ada sinergisitas dengan BPD. Karena yang dijalankan oleh pemerintah desa itu atas dasar persetujuan BPD. Itu pada dasarnya. Cuma mereka ya menanggapinya sepihak saja. Dan kami selalu menyampaikan kepada itu, baik itu rekan pemuda yang berlingkungan maupun tokoh masyarakat, sebelum terjadi kumpulnya atau musyawarahnya tokoh-tokoh, saya selalu memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa perjalanan pemerintah desa ini, keuangan desa ini tahapannya begini. Dan ke pemuda juga, silakan kami 24 jam HP, WA online 24 jam, tidak pernah mati. Kalau memang punya aspirasi, kalau memang punya keluhan, jangan ngomong belakang, jangan membuat medsos menyudutkan seseorang atau lembaga. Itu, ini bisa kena pasal IT, ini kena pasal pencemaran nama baik. Tapi kami tidak sejauh itu, cuma memberikan edukasi kepada pemuda. Saya tidak tersinggung, tapi lembaga kami tersinggung. Menganggap lembaga kami selama ini tidur, menganggap lembaga kami tidak ada kerjasama dengan kepala desa. Kalau memang mau berkiprah ayo dengan kami, dengan lembaga-lembaga desa, ayo berkiprah dengan baik. Jangan hanya mengkritisi di belakang atau memberikan motivasi yang baik, memberikan solusi yang baik. Itu saya sering begitu sekali individu untuk terang aja dibawa di masyarakat, baik dengan bilang dengan siapa saja, baik di daerah ini atau di daerah yang lain, dengan tokoh-tokoh selalu memberikan gambaran seperti itu. Tapi karena memang kejadian kemarin itu, saya sudah saya tangkap inti permasalahannya, inti daripada gerakan-gerakannya hanya beberapa yang terprovokasi, mereka yang tidak tahu apa-apa sehingga terprovokasi. Saya menjadi tujuan daripada objek penyudutan, ya. Bahkan ketika saya undang sekdes sebagai perangkat desa yang tahu seluruh tentang administrasi desa, mereka tolak mentah-mentah. Padahal kalau saya mau istilahnya keras, cuma sifat saya bukan begitu. Kalau saya tolak, mungkin mereka akan kembali lagi. Saya selalu memberikan yang dingin lah. Padahal kalau saya jawab seperti ini, jangan istilahnya menyepelekan atau menolak. Ini undangan saya. Kalau saya jawab gitu aja, ini undangan saya. Nah, kalau mereka butuh penjelasan dari saya atau butuh penjelasan dari pemerintah desa, kami BPD dengan saya sama pemerintah desa. Apa salahnya? Kalau mau simpel. Nah, kalau mau simpel. Tapi di situ udah kebaca, oh ternyata mau menyebutkan lembaga. Baiklah, silakan gitu kalau seperti itu. Karena yang ada sentimental tentang keindividuannya, bukan secara keseluruhan. Dan pertanyaan-pertanyaannya pun sebetulnya pada dasarnya terpokok pada anggota saja, sehingga yang lainnya ada dibahas, boleh silakan. Kami hanya bersifat menampung aspirasi. Yang sudah dirangkum, kita sampaikan melalui ketua desa. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan jawabannya, dan insya Allah akan kami tindak lanjut lagi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Entah itu dia mau menerima atau tidak, silakan memohon lagi ke kita sebagai lembaga. Kira-kira seperti itu, dengan harapan kami sebagai mitra daripada pemerintah desa tidak usah gentar, tidak usah pesimis. Tentunya ini adalah sebagai
obat bagi kita sebagai cerminan. Kalaupun memang ada kekurangan-kekurangan itu untuk memicu dan memacu pada yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya pertemuan hari ini. Mungkin sedikit gambaran ya dari yang lain mungkin masih ada waktu atau tambahan lagi dari Sekdes, kira-kira silakan ya. Ya, mungkin Pak Cahya untuk memaparkan sedikit gambaran desain yang akan kita bangun tentang kantor desa. Ya. Yang kemarin sebenarnya itu diubah lagi. Ya. Katanya kita memakai apa, diubah lagi. Gambarannya yang perubahan total gitu ya. Yang kemarin itu ya. supaya nanti buat ada jawaban dari pihak BPD apa sih yang menjadikan ini pemerintah desa Jayanti menjadi nanti teman-teman BPD bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya, satu penjelasannya nanti untuk tindak lanjut. Kalau bisa nih, memang mau tidak mau di samping memang gambar ada kalau istilah ini tampak depan, tampak belakang, tampak dalam, ruang kayak gitu kan ya, seperti itu. Nanti kami juga harus pegang gitu. Sebagai nanti ketika memang mereka ingin punya informasi yang detail ini seperti ini, insya Allah akan kami laksanakan. Ya, bukan hanya kami di Google gitu kan. Ini sampai segitunya, gitu orang yang hatinya tertutup tidak mau bergabung gitu kan tidak akan menerima gitu. Artinya kalau kata Gus Dur mah sebaik apapun perbuatanmu yang benci tetap pasti ada gitu. Tinggal jawabannya. Segitu aja Pak. Segitu aja ya. Saya berbuat untuk yang suka sama saya. Ya, gitu. Ya mari ya. Oke. Iya. Dikenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunjuk langsung oleh Ibu Lurah dan kali ini saya sebagai konsultan pengawas dan pelaksana pembangunan. Untuk itu saya membantu penuh agar realisasi program proyek pembangunan Desa Jayanti seperti apa yang diharapkan oleh bapak-bapak dan masyarakat sekalian di Desa Jayanti, khususnya dalam hal tata ruang yang telah disepakati, landscape, layout, dan pilihan yang telah disepakati akan saya realisasikan sebagaimana mestinya. Disitulah tugas saya sebagai konsultan untuk mengawasinya. Adapun masalah pembuatan RAP yang telah dilakukan itu banyak kesalahan, ya karena saya juga nggak tahu tadinya tracknya seperti apa. Yang jelas perlu ada konversi dan penyesuaian kembali, bahkan dari untuk ruangan sendiri aja dengan tanah itu nggak sesuai. Jadi kita harus lakukan pergeseran dan saya harus desain ulang. Adapun nanti yang terkait dengan pembangunan yang kurang jelas, silakan dari pihak-pihak terkait langsung konsultasikan dengan saya. Saya akan jelaskan lebih detail tentang struktur. Dan adapun anggaran untuk tahap pertama kita hanya sampai dengan konstruksi. Ya, jelas konstruksi artinya kita hanya buat fondasi, dinding, tiang, cot, plat beton lantai 2, tiang lantai 2, dan sloof. Cukup sampai di sini. Mungkin nanti tahap kedua baru kita lakukan pemasangan atap dan finishing. Jadi baru saya periksa RAB-nya untuk tahap pertama pekerjaan sampai di situ. Dan tahap keduanya nanti baru finish. Belum ya tahap pertama. Pemasangan granit Belum ada dulu sementara Mas. Kalau saya pasang dulu, dan bisa itu. Bisa. Bisa ya, kenapa Pak? Soalnya banyak PPD yang belum ngantor. Jadi kita harus samakan Lima. asumsi dan persepsi bahwasannya pembangunan yang kita lakukan saat ini tidak sampai finishing. Ya. Kita semuanya step by step, Ya. bertahap sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Itu yang akan kita lakukan. Dan untuk tahap pertama yang disepakati pembangunan struktur.
Ya, hebel itu hanya terpasang belum di plaster aja. Jangan nanti ada masyarakat atau dari pihak terkait yang bersinergi, bersinergi dengan desa. Loh, ini kan cuma hebel belum dipasang di plaster aja. Loh, kan memang seperti itu anggarannya. Gitu. Jadi saya dalam hal ini menjelaskan untuk merealisasikan, untuk mengaplikasikan seperti apa yang dibutuhkan oleh lurah dan masyarakat. Itu aja saya kira. Untuk yang dari situ pun sampai finishing sampai sesuai dengan apa yang diharapkan lurah itu ya. Siap? Kira-kira berapa tahun? Kalau bertahapannya itu kan. tahap pertama untuk Tahap itu kan per tahun ya lurah ya. Hmm. Maksudnya kan masyarakat pengennya oh segini doang sudah tahu bertahap. Maksudnya kita kan harus menjelaskan Untuk berapa tahap kita untuk punya sampai finishing sampai heading lah itu ya. Sampai apa? Kalau mungkin itu ranahnya lurah yang Ya. bisa menjawab. Nanti saya jawab ya. Saya Terkait jawab. dengan anggaran ya. Ya. Kalau saya kan hanya Siap. pengontrolan penggunaan material. Oh, iya. Sesuai nggak sih dengan apa yang diinginkan oleh lurah pembangunannya gitu. Jangan sampai lurah, oh landscape seperti ini nih, ternyata aplikator di lapangan tidak bisa melakukan itu. Kan yang nggak diinginkan oleh lurah seperti itu. Iya, iya. Gitu. Oke, baik. Ini Saya jawab sedikit. Jadi begini, tadi kan Ibu Lurah menjelaskan sudah terkunci untuk ke semua itu sampai penyisikan. Artinya kan kita bisa ke masyarakat itu kan beda kepala beda mindset Ya. kan. Ada tahapan ini. Artinya tadi juga dimasalahkan antara siapa itu pemimpinnya, kita kan harus begitu. Karena apa? Karena satu tujuan itu dan apa kita lanjutkan lah. Apa yang diharapkan oleh pemerintah sekarang, pemerintah selanjutnya, yaitu tujuannya. Artinya komunikasi kita dengan masyarakat tidak apa namanya? Ya, bisa menjelaskan apa? sama ini Ya, sama jawabannya. Ya, untuk target anggaran kita dalam PRU 5 itu hanya kisaran 350 juta per tahun. Tetapi dalam Permendes berapa yang bisa 10% menggunakan untuk anggaran dana desa itu bisa untuk pembangunan kantor desa, tetapi dengan satu syarat, desa kita harus berstatus mandiri. Nah itu kita yang akan upayakan untuk tahun ini. Kita targetkan desa kita mandiri agar dana desa yang dari pusat itu bisa kita gunakan untuk membantu pembangunan balai desa. Jadi artinya bukan hanya 350 juta, tetapi kita bisa lebih, bisa mencapai 500 atau sampai dengan 600 juta. Itu mungkin. Untuk target perkiraan itu sampai dengan finishing, Pak Cahya sempat hitung mentah itu kurang lebih 1,7 M. Tetapi kita akan upayakan itu bisa dibawa katanya, sesuai dengan SBK yang ada di kabupaten yang telah ditentukan. Itu mungkin Tidak bisa menjadi tahapan lah. ya tahapannya. Cuma target 3 tahap gitu. Ya. Kalau ibaratnya 300 nih ya, 300 kalau itu 4,5 tahun depan 500 saya jamin selesai. Iya. 3 kali. Tapi nggak tahu kalau orang yang ngerjain hitung-hitungan. Mudah-mudahan Mbak ya, saya beres jabatan beres gitu Ya. jadinya. Beres.